Nah, selamat sore kawan-kawan pemirsa Guru Tani 75 Channel dan teman-teman di jaringan PT ATES ini Samura Partner. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan juga aplikasi pemupukan di tanaman kakao TM. Ya. Tanaman menghasilkan, dan ini sudah kita lihat ini varietasnya apa maksudnya? MCC 02. Nah, ini MCC 02, usianya sudah Jalan 4 tahun. 4 tahun. Perlu saya sampaikan, selama ini kan di bahasan yang lain pupuk CRF itu mulai banyak digunakan di beberapa komoditi, khususnya memang di kakao. Nah, untuk tanaman TM ini kita gunakan yang memang untuk fruit quality. Kita gunakan NPK 12, ini ya, 12, 6, 32, 2,5 MgO plus TE, trace element. Jadi secara sederhananya adalah ini pupuk yang sudah mengandung unsur makro primer, N-nya itu 12%, P2O5-nya itu 6%, dan K2O-nya itu 32%. Ini termasuk kategori pupuk NPK dengan kandungan K yang tertinggi, 32%. Nah, di sini juga sudah mengandung 2,5% magnesium oksid. Jadi unsur makro sekundernya itu sudah ada kalsium, magnesium, sama sulfur. Dan ada juga unsur mikro utama. Mikro utamanya itu ferum, cuprun, boron, mangan, zinc. Dan itu selalu ngikat lah untuk produk-produk eskakut itu ada semua. Dan pada kesempatan ini pupuk dengan longevity. Pupuk dengan durasi suplai nutrisinya itu 6 bulan. Kemampuan. Nah, suplai. Jadi pupuk CRF itu ya pupuk kontrol rilis, pupuk yang rilis lepas penyerapannya itu secara bertahap. Secara gampangnya ya, kapan tanaman itu butuh dia ngembat lah, seperti itu. Dan ini durasinya 6 bulan. Jadi kalau gunakan ini teman-teman petani kakao tidak perlu repot nyampur lagi pakai ini pakai itu dan sebagainya. Mungkin kalau buat koreksi misalnya kurang mantep, ingin lebih berbobot, ya biasanya didampingi aja sama penggunaan KCL. Ya. Nah, seperti itu. Selain itu mungkin ada juga beberapa produk, kalau misalnya mau fruit quality-nya ada juga spray. Tapi opo ya koyok Mas Sopian, Pak Sopian ini gak kober gitu. Nah, ini kita praktekkan MCC 02, usia sudah jalan 4 tahun. Kita gunakan dosis optimal ya. Yang ini kita akan gunakan untuk ini satu pokok, satu pemupukan kita gunakan 200 gram. Tadi aku udah bawa kemana-mana, memang sudah bawa ini ya, takaran ini. Ya kalau ada mungkin pertanyaan, Pak Didi apakah ini presisi? Ya presisi yo kudu nggawa timbangan, tapi ini kurang lebih berarti lah 1-2% ininya. Tapi ini 100 gram tadi. Jadi kita akan gunakan komposisinya ini NPK yang sudah komplit, makro primer, makro sekunder, dan juga sudah ada unsur mikro utama. Dan kita akan tambah sama booster. Boosternya ini bahan organik. Jadi saya tadi pagi juga dapat ilmu dari Profesor Kakao ya, Pak Sarono, sebenarnya di sebelah sana ya beliau ya. Jadi idealnya sih kakao itu ya si organik lahannya itu di 5% Mas Sarono ya. 4 sampai 5%. Nah, 4 sampai 5% itu bisa kita penuhi ya teman-teman di kakao. Itu ekivalen atau samalah, gampangnya bahasa kita sederhana. Kurang lebih kita masukkan dalam satu musim itu 1 tahun ya. Dalam 1 tahun itu kita masukkan bahan organik ya yang ada di lapangan lah, mungkin kompos, koi dan sebagainya, itu kurang lebih 40 ton. Untuk lahan 1 hektar. 1 hektar. Ideal, kita bicara ideal. Nah, kawan-kawan pemirsa Guru Tani 75 Channel dan teman-teman yang ada di jaringan PT ATES Inti Samura Partner di TikTok, dan saya ini bareng sama Profesor Kakao. Mestinya beliau ada di sini. Tapi kalau mau detail mengenai budidaya dan sebagainya, saya ingetin lagi bahwa panjenengan harus follow subscriber TikToknya Profesor Kakao. Betul. Nah, jadi ini kita masukkan bahan organik.
bahan organik ini adalah asam humat. Sekali lagi saya sampaikan di lapangan cukup banyak. Silahkan panjenengan ini ya, tapi karena saya harus sampaikan asam humat itu ada yang non natural source sama natural source. Yang itu biasanya ada yang dari ekstrak kompos, ekstrak gambut dan sebagainya. Tapi ini yang dari batuan leonardit. Kita coba karena kita ingin yang ekstrim ya. Ini adalah asam humat Anderson Humapro Humidity. Ini Yumin 70%. Oh. Mas Sofyan. Di sini juga ada kandungan K2O-nya itu 8,2%. Nah, kita akan coba. Ini kan tadi untuk 2 tanaman ya. Nanti bisa kita amati. Jadi ini untuk melihat reaksi kako kita di lapangan. Kita akan coba yang ininya nanti 100 gram 100 gram. Jadi kita butuh 200 gram. Ini ya 200 gram. Ini saya gunakan dosis yang sama seperti di sawit. Oh, di sawit. Sawit. Nah, ini nanti diaduk jadi satu. Kita akan bandingkan ya yang ini kan 100 gram ya. Diaduk jadi satu. Rata. Nah, nanti yang sebelah sana kita akan gunakan dosis ininya imbang gitu, Mas Ar. Jadi kalau yang ini kan dia 200 gram SK-Kut 12632 pakai 100 gram Humapro DG. Berarti nanti kita taburnya kan 3 kan? Ya. Bener nggak? 3 ya? 3 titik. 3 titik. Nah, nanti yang sana Ya. kita coba juga 200 gram tapi kita coba ininya 1:1. Oh gitu. 1:1. Jadi nggak usah dihitung kose. Ya. Kira-kira hasilnya kayak apa? Karena kalau membaca yang disampaikan Profesor Kako itu idealnya dia 40 ton. Itu kalau kita gunakan Anderson Humapro Humidity itu kurang lebih 40 kilo. Oh, jadi 1 kilo berbanding 1 1 ton. ton. Ini konten ya, Ya. kandungan. Sekarang kita coba aplikasi yang pertama. Yang pertama, ini langsung Kita lubang di 3 titik ya, Pak. kalau misalnya tidak terlalu merepotkan, mending kita muter. Oh, enggak apa-apa. Ya, ini berarti ya, Berapa cara dari segini? ini titik ini ya, tetap sama ya Mas Rono ya. Itu ahlinya di belakang, aku sok-sok ngerti wae. Jadi ini ya, ini kita lakukan pemupukan. Ini tanggal 23 Mei hari Jumat. Berkah. Nah, ini kita di lingkar tajuk. Berapa idealnya, Prof? 75 sampai 1 meter 75 sampai 1 meter. dari batang utama. Ini kalau terlalu lebar ya, Kak. Nggak bisa ya, nggak apa-apa seperti itu. Jadi tadi itu ngakali ya. Terus kalau kedalaman perakaran sawit itu perakaran kakao, terlalu sering ngomong sawit nih. Kalau perakaran kakao Ya, kalau untuk penaburan kimia cukup 5-10 cm, 5-10 cm. Mungkin kameranya udah bisa ke sini nih, Mas. Supaya bisa ketahuan. Paralon saya agak. Ya, makanya ada ini. Nah, berarti ini kita gunakan 3 kali, Mas ya. Ya, kedalaman cukup, Pak ya. Kedalaman itu profesornya di Udah, cukup. cukup ya. Cukup. Ya, bismillahirrahmanirrahim.